Jangankan kita manusia biasa, ya ujian para nabi juga itu ideal ya kan gitu. Harusnya nggak punya ujian kayak gitu, harusnya kan begitu kalau kita berpikir. Tapi ternyata para nabi aja diuji, para keluarga nabi saja diuji gitu. Maka artinya kita yang bukan nabi, yang bukan sahabat, yang mungkin solihanya masih jauh, maka wajar ketika kita itu diuji. Nah, ujian itu sampai-sampai ada satu quote yang saya selalu ingat. Ujian itu apa sih? Pelajaran kehidupan. Pelajaran kehidupan. Bayangkan kalau kehidupan ini tuh nggak punya ujian, nggak punya pelajaran. Bayangkan suami kita itu sempurna banget ya, nggak pernah nguji kita, tutur kata halus, romantis, kita baru ngomong kode aja dia udah ngerti ya, nggak perlu kita tuh kayak harimau, dia udah ngerti ya, kita senyum gitu aja dia udah tahu, pulang kasih hadiah terus, mengalah terus, walaupun kita yang salah dia yang selalu minta maaf. Bayangkan kalau suami kita itu baik banget. Coba bayangin dulu lah. Karena itu adalah hayalan. Ya, bayangkan kalau suami kita baik terus kita itu dapat sabarnya itu dari mana gitu. Dapat ujiannya itu dari mana? Sementara di lain sisi kita bilang mau masuk surga, ya enggak? Mau masuk surga. Tahu kan, saya sering bilang kata kunci mau masuk pintu surga itu apa? Ketika kita berbondong-bondong masuk surga nih, bayangkan kita mau masuk surga pintu, terus di depan pintu surga itu ada malaikat dulu. Malaikat tuh ngomongnya apa? Ahlan wa sahlan, selamat atas kesabaranmu di dunia, kan gitu. Artinya kata kunci kita mau masuk surga itu kan sabar. Sabar ngadepin suami yang nyebelin, ya kan? Sabar ngadepin suami yang ya ABC ya, seperti yang cerita saya di buku ini gitu. Maka artinya memang kita tuh butuh sabar. Ketika Allah berikan ujian itu sebagai pelajaran kehidupan, dan Allah mau tahu jawaban kita atas ujian itu apa, sabar atau enggak. Ketika kita bisa melewati sabar, yang melewati sabar itu, maka itulah sambutan kita di surganya nanti. Ahlan wa sahlan, selamat atas kesabaran di dunia. Apalagi sabar ketika menghadapi suami. Ya, kalau kata Imam Malik memang ujian itu ya pada apa? Pada harta, pada pasangan, pada suami, maka wajar. Jadi jangan ngeluh, saya tuh kenapa ya? Ujian saya tuh kemarin masalah ekonomi belum selesai, terus sekarang saya diuji sama suami saya karena dia chatting sama teman SD-nya. Ya memang ujiannya seputar itu. Kalau nggak ekonomi, kalau nggak suami pasangan, kalau nggak itu anak kita, ya kalau nggak terkait dengan harta benda kita. Dan ujian biasanya itu dia akan datang pada sesuatu yang kita sangat cintai. Bucin banget. Terlalu bucin sama suami, diuji sama suami terus. Terlalu cinta sama duit, diuji sama duit mulu. Coba cinta sama duit. Ya boleh lah ya sekali-sekali, tapi jangan terlalu cinta. Karena sesuatu kalau kita terlalu cinta sama dunia, kita dapat nikmat terus sama dunia, dapat enak terus, sehingga kita itu cinta dunia, nggak mau mati. Ya ngapain mati? Kan di dunia enak, ya kan gitu. Makanya kita diberikan ujian agar kita tidak terlalu cinta dunia. Ya boleh slide-nya dibantu. Nah, ujian hidup ya. Slide-nya belum, tadi penjelasannya udah panjang. Maka ketika kita mendapatkan ujian hidup ya itu tadi ya, kita pahami bahwa itu adalah bentuk kesabaran. Oh gitu, bisa ya? Maaf ya. Coba. Oh belum di on. Oh iya, terima kasih. Itu kalau memang kurang briefing tuh gitu, kalau telat tuh nggak tahu di sini ada pointer ya, mohon maaf ya. Ya,
Nah, itulah ujian hidup. Maka kalau kita pahami ketika kita dapat ujian hidup yang banyak, oh iya, Allah berikan ujian hidup karena mau memberikan kesempatan kita untuk bersabar. Saya kemarin itu posting di Instagram saya terkait tentang kasus bunuh diri. Banyak banget kan orang bunuh diri. Itu aja kasus yang sering kita dengar itu cuma sekian persen kejadian sebenarnya ya. Di kampus di atas itu, tidak perlu saya sebut merek ya, itu kan beberapa kali kita dengar kasus bunuh diri. Itu aja kasus yang diangkat, cuma kasus-kasus yang memang sudah terlanjur viral, yang sebagian tuh nggak diceritakan, nggak di-share ke publik. Maka artinya banyak sekali orang yang bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Yang merasa masalah hidupnya banyak, nggak ada penyelesaian, akhirnya bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu juga saya dapat pejabat pemerintahan perempuan juga bunuh diri, seorang ibu, rasa masalah sangat sulit gitu. Nah, maka sangat penting teman-teman kita paham ya terkait dengan akidah bahwa memang Allah tuh berikan kita ujian, sampai-sampai Allah memberikan ujian kita yang begitu sulit banget. Agar apa? Agar Allah dekatkan lagi gitu. Agar kita tuh dicolek terus cari tahu dekat lagi sama Allah. Bayangkan kalau kita nggak diuji. Ini kalau nggak diuji sama rumah tangga kayaknya nggak kesini. Ya kan? Tapi ketika diuji rumah tangga, sholatnya rajin, ya kan? Nggak pernah tahajud terus. Lama banget kalau bisa berrakaat-rakaat doanya. Kalau lagi punya masalah. Artinya kan sesuai itu. Allah tuh pengen nyolek kita, diberikan ujian, kamu sabar nggak? Kamu balik lagi nggak gitu? Itu sebagai bentuk cintanya Allah. Maka ketika kita pahami itu ya, enggak lantas kita langsung mencari jalan pintas. Hati-hati ya, kita buat para ibu-ibu, kasus bunuh diri ini sudah banyak banget loh di sosial media. Bahkan anak saya yang kelas 6 SD aja tahu kasus bunuh diri. Dia cerita sama saya, Bunda, tadi kata ustazah saya, dia cerita teman kontrakannya ada yang bundir. Apa tuh bundir? Bunuh diri. Kalau kita orang tua nggak bisa edukasi anak kita ya terkait berita itu, bisa jadi contoh buat anak kita. Jadi memang orang tua kita harus pintar-pintar. Oh, menurut kamu gimana bunuh diri itu? Oh, nggak boleh kan, habis mati nanti kan kita harus dipertanggungjawabkan. Jangankan di akhirat loh Kak, nanti di alam kubur aja kita disiksa. Jadi biar dia tuh takut gitu. Jangan dia merasa ya karena narasi cuma bunuh diri karena ada masalah pinjol misalnya, lalu berpikir oh kalau ada masalah bunuh diri. Jangan begitu gitu. Maka kita orang tua kita perlu belajar guna juga untuk menjadi madrasah ulah, kita bisa mendidik anak kita ya. Kan itu tadi ujian terkait tentang ujian hidup. Di dalam Al-Quran yang kita lihat makna ujian hidup itu sebenarnya apa sih? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155-157 disebutkan, dan kami akan menguji kamu. Siapa kamu tuh? Kita semua tanpa terkecuali. Dengan apa? Dengan sesuatu ketakutan. Takut miskin, takut tua, takut jelek, takut mati. Nah, itu ujian. Takut miskin tuh bahaya loh. Perempuan takut miskin ya dia bisa ngelakuin apa aja. Banyak wanita malam. Gak usah ya saya perhalus, pelacur aja ya. Banyak pelacur itu takut miskin. Ada tahu ya di Yogyakarta, anak umur 14 tahun jadi operator open BO 14 tahun. Buat apa ketika ditanya? Untuk beli data. Duitnya buat apa? Kamu duit buat itu untuk bisa beli data, terus bisa nonton, bisa YouTube-an, bisa storyan. Anak-anak umur 14 tahun. Jadi apa? Rasa ketakutan ini diberikan ujian kepada Allah. Takut apa lagi? Misalnya tadi ya, takut miskin. Terus apa? Takut kehilangan suami dan anak. Nah, memang ternyata memang Allah memberikan kita ujian terhadap rasa takut. Lalu kelaparan. Orang lapar bisa ngelakuin apa aja kan? Orang lapar bisa membunuh, orang lapar bisa mencuri. Ternyata memang rasa kelaparan itu diberikan. Makanya kita tuh latihan lapar, diberikan puasa biar kita tahu bagaimana
mengelola ketika kita lapar. Orang lapar kan gampang emosi kan? Ya enggak? Anak-anak kan begitu, jangan kan anak-anak kita aja kalau lapar emosi. Makanya ibu-ibu kalau sama-sama lapar sama anaknya, ibunya makan aja dulu. Iya kan? Nyuapin anaknya, kita nanti kayak harimau, anaknya kita makan. Jadi kalau kita lapar, sama-sama lapar sama anak kita, apalagi anaknya masih balita tuh, yang lari ke sana lari ke sini, nanti kita emosi jiwa, makan aja dulu. Karena lapar itu bikin emosi. Ya, lalu kekurangan harta, sama tadi ya, kemiskinan ini ujian yang berat, ujian yang besar. Orang bisa melakukan apapun karena kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka apa? Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah sudah katakan kalian itu akan aku uji. Apa? Ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kekurangan harta, jiwa-jiwa dan kekurangan buah-buahan, artinya makanan ya, dan segala macam kesenangan. Dan apa? Aku akan beritakan kepada orang-orang yang sabar. Ketika apa? Ketika aku berikan ujian ini. Jadi kalau kita udah tahu, oh iya, aku sedang diberikan apa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, rasa takut, ya, galau, khawatir, ketakutan dengan masa depan dan lain-lain. Tapi Allah pengen apa? Melihat sabarnya kita. Ya kalau kita nggak paham akidah, jadi kayak bahasa sabar tuh sesuatu yang alah. Ngomongnya gitu terus sabar, kan gak semudah itu. Sabar kan ada batasnya. Jadi kita tuh harus paham buat apa kita sabar. Harus ngerti dulu. Makanya itu pondasi akidah itu ya, harus tahu big why-nya. Mengapa aku harus sabar? Sama seperti ketika kita melakukan yang menjalankan fikih-fikih Islam. Mengapa aku harus menutup aurat? Mengapa aku harus sholat? Mengapa aku harus taat sama suamiku? Mengapa aku harus sabar? Kalau kita nggak tahu why-nya, mengapanya kita begitu, kita nggak mau ngelakuin. Makanya jawaban mengapa itu kita pahami dengan pemahaman akidah. Why, mengapa? Balik lagi nanti, mengapa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kalian, jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku, agar engkau mendapatkan ridhoku. Kalau dapat beribadah kepada Allah, dapat ridhonya Allah, kita semuanya kan pengen masuk surga kan gitu. Jadi kalau kita tahu mengapa kita melakukan, jadi kita enggak hitung-hitung melakukannya. Begitu juga dengan rasa sabar. Kalau tahu ini kuncinya masuk surga, aku akan sabar. Dan pasti Allah akan memberikan ujian-ujian yang berat ya. Gak mungkin ujiannya tuh kecil, sedikit ya. Kalau ujiannya sedikit, pertanyaannya mudah ya, jawabannya bukan surga lah ya. Hadiahnya piring ya. Ayat ini menggarisbawahi bahwa ujian hidup adalah bagian daripada rencana Allah. Jadi kita tuh masing-masing itu tuh sudah ada fase-fase yang sudah Allah tentukan. Umur sekian sampai sekian hidupku demikian gitu ya. Terus nanti akan diberikan ujian-ujian biar kelihatan sabarnya gimana, makin takwa enggak gitu. Dan orang-orang yang sabar dalam menghadapinya akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberkahi, Allah sudah merahmati, itu artinya sayang. Bayangkan kita tuh disayang sama Allah. Jangankan disayang sama Allah, disayang sama suami aja, ya kan? Kita udah bahagia. Apalagi disayang sama Allah. Kalau disayang sama Allah, semua doa kita diijabah. Pengen minta apa dikasih. Kalaupun tidak dikasih di dunia, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Saya itu berdoa. Ketika doa saya tidak dikabulkan oleh Allah, ya, saya senangnya berkali-kali. Ketika dikabulkan, saya senangnya satu kali. Karena apa? Karena dia tahu ketika berdoa, ya Allah saya pengen A gitu, lalu dikabulkan. Dia tahu itu adalah kehendaknya dia. Tapi ketika doanya nggak dikabulkan, dia lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena dia tahu Allah pasti ganti gitu loh, yang lebih baik. Dan pasti rencana Allah tuh baik. Allah tuh nggak mungkin zolim, bukan kayak manusia.
zalim, pasti memberikan yang terbaik. Nggak ada satupun dalil ketika doa kita tidak dikabulkan terus Allah memberikan yang lebih jelek tuh nggak ada. Pasti ketika Allah nggak kabulkan memberi yang lebih baik. Kadang-kadang standar baiknya kita itu ya nggak sesuai dong. Ya standar baiknya Allah kan pengen baik untuk umatnya. Kita standar baiknya mungkin standar terkabulkan doa ketika diberikan harta yang banyak. Tapi mungkin Allah tahu kamu ini kalau aku berikan harta, kamu hedon nih, nggak pernah ngaji ke Al-Husna. Udahlah, nggak usah diberikan banyak-banyak. Allah tahu. Allah saja tahu. Ibu-ibu aja tahu untuk anaknya, standar anaknya aja tahu, apalagi Allah. Seorang ibu aja nggak mungkin ngasih jajan anaknya yang TK sama yang SMA tuh sama. Nggak mungkin kan, anaknya udah berdoa, ya Allah, ya Bunda nanti aku pengen ya, nanti Bunda kan punya uang banyak tuh, aku pengen jajan 100.000 anak kelas 1 SD. Ibunya punya nggak uang? Punya, tapi dikasih nggak? Enggak. Karena apa? Karena ibunya tahu yang terbaik buat kamu bukan 100.000, kamu mau bekal dari rumah. Ya kan? Ibunya tahu yang terbaik. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai deh analogi itu terus. Saya itu selalu gitu. Ketika saya doa, ya Allah semoga dimudahkan ini, terus nggak dikabulkan. Oh iya, berarti ada yang lebih baik. Disiapkan yang lebih baik. Sama seperti anak-anak itu tadi. Anak-anak pengen 100.000, orang tuanya lihat kamu nggak mungkin, kamu nggak bisa belanja 100.000. Kamu dikasih bekal aja di rumah gitu. Nanti 100.000 yang kamu buang misalnya gitu. Karena apa? Ibu yang tahu. Bagaimana Allah yang maha tahu. Jadi kalau kayak gitu tuh jadi lebih adem gitu ya. Ketika terima apapun keputusannya Allah tuh jadi lebih tenang. Oh ya, nggak dikabulkan. Oh ya, berarti diberikan yang lebih baik. Tinggal menunggu yang lebih baik itu apa. Tidak ada manusia yang tidak diujian. Ujian, nanti saya pernah sampaikan di kajian ini. Ujian itu bentuknya dua, kesempitan dan kelapangan. Kalau diberikan ujian kesempitan itu masalah hidup, harta yang merasa kurang cukup dan sebagainya. Jawaban ujian kesempitan ini cuma satu, sabar. Sabar itu artinya apa? Sabar menunggu tetap sesuai dengan syariat Allah gitu. Sabar itu bukan artinya diam ya, berdiam diri tanpa ikhtiar, itu bukan sabar namanya. Ya, sabar itu tetap menunggu tapi tetap ikhtiar. Dan ikhtiarnya harus sesuai dengan syariat ya Allah. Misalnya contohnya sabar dalam menghadapi suami gitu. Suami KDRT misalnya ya. Maka sabar itu bukan diam. Suami pukul dia. Sabar biar masuk surga. Pukul lagi. Sabar biar masuk surga. Bukan begitu ya. Sabar itu artinya ketika ada sesuatu dia berikhtiar, tapi ikhtiarnya sesuai dengan syariat Allah gitu. Ketika dipukul, dia balas pukul. Itu bukan sabar. Karena apa? Dia merespon tidak sesuai dengan syariatnya Allah. Ketika dipukul misalnya apa yang bisa kita lakukan? Kabur, lari misalnya gitu. Kalau dia lebih parah banget lapor polisi, itu sabar ya. Itu sabar. Merespon tetap sesuai dengan syariatnya Allah gitu. Tapi bukan berdiam diri. Berdiam, pukul lagi, bukan begitu ya. Maka sabar tetap merespon sesuai dengan syariatnya Allah. Itu jawaban daripada ujian kesempitan. Nah, bagaimana ketika kita diberikan ujian kelapangan? Jawabannya syukur, bersyukur. Ingat, ketika diberikan kelapangan, jangan terlalu cinta dunia. Kebanyakan yang sulit dilewati itu ujian kelapangan. Jangankan sekelas kita ya, sekelasnya sahabat Rasulullah aja ketika diberikan ujian kelapangan lupa. Diberikan harta yang banyak, kerjanya jalan-jalan dulu keluar negeri, bolak-balik gitu ya. Terus apa? Diberikan ujian kelapangan, arisan terus tiap hari pagi siang sore, sampai lelah gitu ya. Sholat sampai dijamak karena arisan misalnya gitu ya. Maka ketika diberikan ujian kelapangan, ya itu menjadikan kita jauh daripada Allah. Karena keduanya sejatinya diberikan ujian itu untuk kita tetap dekat sama Allah. Diberikan sempit iya, diberikan lapang iya. Banyak sekali orang yang diberikan kelapangan gak berpikir mau ibadah misalnya ya, mau ibadah umroh. Banyaknya dari sebagian daripada kita hartanya banyak gitu, ada, tapi gak terpikir dia untuk ibadah gitu ya, untuk berangkat umroh misalnya gitu. Enggak kepikiran, takut duitnya habis. Tapi dia bisa
habiskan untuk yang lain. Nah, maka itu adalah ujian. Padahal sejatinya harta benda kita di dunia ini buat apa sih? Ya, buat apa? Ya sebagai sarana untuk kita menggapainya surga kan. Ya, diberikan uang yang banyak ya sedekahnya berarti lebih banyak. Diberikan uang, jangan dikira nanti akan habis, dibelanjakan untuk umrah, untuk ibadah, untuk sedekah dan sebagainya, nanti Allah akan berikan lagi gantinya. Kan gitu. Nah, kebanyakan nggak paham sampai di sana. Nah ini cerita ya terkait tentang tadi ujian rumah tangga. Biasanya banyak, ini saya mengangkat beberapa kasus ya, cerai karena beda visi. Ini sebenarnya bukan yang terbaru ya, ini saya nggak update berarti. Ini soalnya PPT saya udah agak lama ya. Ada ini contoh saja ya, kita lihat faktor penyebab perceraian, perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Ini faktor yang paling tinggi ketika jumlah perceraian itu. Setelah ini ada ekonomi ya, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah faktor-faktor perceraian rumah tangga dan biasanya karena beda visi. Ketika ditanya kenapa kamu enggak ceria, soalnya sudah tidak sama lagi, visi kami sudah tidak sama lagi, biasanya begitu. Selama 1 dekade, ini beberapa curhatan ya, beberapa curhatan yang mungkin relate sama beberapa teman-teman di sini. Selama 1 dekade, pasangan tak punya visi misi sejalan dalam memandang masa depan. Apakah masih bisa diupayakan? Setelah 5 tahun menikah, ternyata visi misi suami istri tak sejalan. Bolehkah bercerai? Ya ada itu. Ya pas pertama kali tuh nikah tuh kayaknya tuh cocok gitu ya. Setelah dicoba setahun, 2 tahun, sekarang sampai 5 tahun kayaknya kalian tuh beda deh gitu. Beda karakter, beda visi. Boleh nggak? Saya pengen cerai aja. Saya senang mengkaji Islam tapi suami enggak karena ada trauma dan berpandangan negatif terhadap muslimah yang mengaji. Bagaimana mengatasi? Ini juga terkait beda visi. Menikah 9 tahun tidak pernah membahas secara intim visi misi pernikahan pun tidak berkomunikasi baik. Siapa yang ketika nikah menentukan visi misi sama calon pasangan? Atau saya tanya, setelah menikah menentukan visi misi? Karena ketika awal nikah, ternyata kita tuh nggak punya visi misi ya pernikahan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Walaupun kita udah nikah 12 tahun, 13 tahun, juga kita tentukan visi misi. Siapa di sini yang sudah punya visi misi pernikahan yang sama dengan suaminya? Cuma saya sendiri. 2, 3, 4, mana lagi? Nah, oke, memang harus ngaji berarti ya. Karena visi misi itu penting. Bagaimana kita bisa sampai ke satu tempat tanpa visi misi? Kita mendidik anak aja kita harus ada visi misi. Pengen dijadikan apa anak kita? Karena visi misi ya, ketika kita punya misi, kita punya tujuan, maka kita akan mencari cara bagaimana sampai ke tujuan tersebut. Bayangkan kalau kita nggak punya tujuan, ya udahlah hidup tuh let it flow aja lah, jangan seperti air yang mengalir. Udahlah ustazah, hidup itu sudah susah, jalani aja lah gitu. Yang penting bisa makan, yang penting bisa hidup. Kalau cuma yang penting bisa makan, bisa hidup, apa bedanya kita ngomong? Ini ya, semuanya tuh yang penting bisa makan, bisa hidup, apa bedanya? Kita diberikan potensi yang berbeda, diberikan naluri yang berbeda gitu. Maka harus apa? Kita punya visi misi. Monyet dan teman-temannya punya visi misi nggak hidup? Nggak ada. Dia keluar, dia main, dia kan nggak pakai baju, dia nggak berpikir untuk aurat, nggak berpikir. Bedanya kita manusia itu diberikan akal, diberikan potensi agar kita berpikir. Apa sih tujuan kita hidup? Apa tujuan kita menikah? Kalau belum punya, ternyata ini. Makanya pernikahan kita nggak kuat karena nggak punya visi. Coba bedakan. Satu pernikahan yang punya visi dan yang satu yang tidak punya visi. Yang tidak punya visi pasti akan goyah. Ketika punya masalah dia pikirannya cerai terus. Bedakan dengan orang yang dia punya tujuan apa? Aku pengen menikah untuk dapat masuk surga. Aku pengen menjalani pernikahan ini supaya sakinah mawaddah warahmah. Maka dia akan mengerahkan seluruh potensi dia agar bagaimana caranya pernikahan ini sakinah mawaddah warahmah.
Ketika punya masalah, dia akan merujuk ke tujuannya. Punya masalah nih sama suami sedang marah-marah, tapi tujuan kita kan ingin sakinah, damai, tentram gitu ya. Ketika suami marah, kita jadi diam, karena tujuan kita tadi pengen sakinah. Aku nggak mau lah ribut, tujuanku tuh pengen rumah tanggaku tuh tentrem kok. Ya udahlah, mungkin suamiku sedang pusing, mungkin suamiku sedang punya masalah di kantor. Karena tujuan tuh mempengaruhi loh. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, kita ikut aja tadi seperti air. Suami lagi marah, kenapa marah? Aku juga bisa marah. Kan cuma kamu doang bisa marah. Aku juga bisa. Aku juga lelah di rumah. Kenapa? Mau cerai? Ayo, nggak usah kamu. Aku aja yang gugat. Karena kita nggak punya tujuan. Makanya visi misi ini sangat penting. Dia mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi alur kita mau kemana. Nah, inilah urgensi membangun visi misi keluarga. Kalau dari teman-teman di sini belum pernah duduk bareng sama suami membahas ini, pulang dari sini atau boleh silakan difoto, kirim ke suami. Aku baru tahu ternyata rumah tangga itu harus punya visi misi. Ya, visi misi kita tuh apa sih? Kata suami, aku nggak ngerti, kamu aja lah yang ngaji. Kalau kayak gitu, aku ngaji nanti malam kita duduk berdua, kita bahas visi misi kita kemana. Kalau nggak punya visi misi nggak mungkin sampai kemana-mana. Begitupun juga menjadi anak. Orang tuh nggak punya visi misi, nanti kaget. Ada ketika misalnya anaknya udah besar ya, misalnya teman-temannya udah anaknya misalnya ada yang kuliah di Kairo, di Mesir, di mana, orang tuanya kaget. Kok kamu bisa? Anakku ya enggak ya, dulu tuh aku taruhnya ya di sembarangan aja sih di sekolah, yang penting sekolah. Kan orang tuanya nggak punya visi misi. Tapi kalau dia punya visi misi, anaknya masih kecil, dia udah mikirin, saya pengen anak saya kuliah nanti misalnya di Al-Azhar Kairo. Maka ketika dia punya tujuan itu, dia mulai berpikir dari anaknya merah, dia udah pikir PG di mana, TK di mana, ya, SD di mana, apa saja yang dibutuhkan, berarti dia harus masuk pesantren, apa saja yang diperlukan dan segala macam. Tujuan itu mempengaruhi apa yang kita lakukan. Maka penting sekali punya visi misi. Kalau nggak punya visi misi, hidupnya slow. Kalau hidup slow, semua jadi salah, ya nggak? Coba kalau kita punya tujuan hari ini mau ke Pakuwon, jam 9 sudah harus sampai Pakuwon. Tadi mesti pagi-pagi dari subuh udah sibuk. Ketika subuh-subuh suami misalnya ya menggoda kita ataupun mengajak kita sedikit berantem ya, aku pengen jam 9. Tapi coba kalau slow, nggak ada kerjaan, diem depan TV. Oh jangankan suami ngajak berantem, kita yang ngajak dia berantem. Karena slow, nggak punya tujuan, ya kan? Gitu ya, langsung refleks. Betul. Ya. Jadi penting sekali kita punya visi misi keluarga. Harusnya ini bapak-bapak ya yang ngaji. Coba ya geser ke bapak-bapak ya. Harusnya bapak-bapak ngaji. Nah, tujuan kita punya visi misi keluarga. Yang pertama ini tadi sebagai peta perjalanan bahtera rumah tangga. Mau kemana? Tergantung visi misinya, tergantung visinya kemana. Mau ke surga, maka kita akan mencari cara bagaimana rumah tangga ini sakinah mawaddah warahmah. Beda loh, ya kan? Tadi saya sudah sampaikan ketika punya visi dan tidak punya visi. Lalu meningkatkan sense of belonging terhadap keluarga. Apa? Seorang suami ketika dia punya visi misi keluarga, dia pikir, aku tuh nggak mau cuma sama kamu tuh di dunia aja. Bunda, aku pengen kamu tuh tutup aurat. Walaupun aku lebih senang melihat kamu tanpa. Ya, tapi aku lebih senang kamu tutup aurat karena apa? Aku tuh bukan hanya mencintai kamu di dunia, tapi aku juga pengen nanti ketemu kamu di surga. Oh ya, Masya Allah ya, suami kita begitu ya. Apa? Sense of belonging. Orang tua ketika dia punya sense of belonging ke anaknya, Bunda juga mau Masya Allah nak, Bunda tuh sayang banget sama kamu. Bunda gak hanya pengen ketemu kamu di dunia aja, Bunda pengen nanti bawa kamu bareng-bareng kita semua di surga. Itu apa? Sense of belonging. Tujuan kita jauh, gak hanya dunia saja. Pertemanan juga begitu. Sia-sia banget kalau kita cuma berteman di dunia saja, ya kan? Maka bertemanlah bergandengan sampai ke surga.
udahlah ya, kalau dulu kita misalnya gibahnya 1 kali 12 jam ya, hari ini ya 2 jam aja. kurang ini sampai enggak. Kita nggak mau hanya cuma di dunia kan bersahabat, tapi juga sampai di akhirat. Lalu meminimalisir konflik. Ketika kita punya visi misi tadi ya, saya sudah jelaskan. Jadi males kita berkonflik karena kita udah sibuk sama fokus sama tujuan. Nggak mau berantem lama-lama. Ya, oke. Kalau kita ngoceh, oke, kita coba kalau kita nggak punya tujuan, balas, ya kan? Jangan salah tuh. Ya dia ngomong cuma sedikit, 5.000 balas 30.000 kata, ya. Nggak sampai selesai, suami udah pergi masih diteror pakai WA, ya. Belum selesai, voice note, sampai puas. Tapi ketika kita punya visi misi, sudahlah malas, biarin aja lah, paling nanti udah habis tidur dia besok dia nggak begitu lagi, kan gitu. Jadi meminimalisir konflik dan sebagai panduan membuat keputusan. Kita mau kemana? Misalnya tadi ya, suami chat sama teman SD-nya, ya, sama cinta monyetnya. Ketika kita tali visi misinya mau ke surga, maka itu menjadi panduan keputusan kita. Kamu tuh ngapain kayak gitu? Emangnya kita tuh hidup buat apa sih? Pernikahan ini mau dibawa kemana? Jadi lebih tujuannya kita ke sini, gitu. Mau ngapain? Gak tahu, nggak boleh loh. Laki-laki chat sama perempuan yang non-mahram itu kan nggak boleh. Ya, jadi lebih paham gitu. Karena ini tadi. Tapi kalau nggak punya tujuan tadi ya jadinya mengikuti hawa nafsu. Kalau perempuan kan yang diikuti perasaan. Pengen marah, pengen jadi harimau, ya udah gitu. Nggak ada dia panduannya. Nah, makanya penting sekali kita punya visi misi dalam keluarga. Nah, bagaimana visi misi keluarga muslim itu sejalan dengan rumusan visi kita, visi misi kehidupannya kita. Untuk apa kita menikah? Nikah itu bukan cuma karena aku cinta kamu, kamu cinta aku, terus kita menikah ya. Nggak sesimpel itu menikah. Rasa cinta itu bisa hilang, ya enggak? Siapa yang sudah hilang rasa cintanya? Belum ya. Terus tumbuh seperti pohon. Ya. Kalau cuma modal cinta bisa hilang. Modal ketampanan, ya. Modal cantik, ya, badan sekarang sudah melebar, nggak seperti beberapa tahun ketika bertemu dia di bawah pohon, ya. Dulu masih langsing, masih menarik, ya. Sekarang ada banyak yang lebih menarik. Kalau cuma masalah cinta, maka kita tentukan untuk apa sih kita menikah? Untuk apa yang ingin kita raih dari pernikahan ini? Selain kita punya anak, lalu anak mau dibuat seperti apa? Sebagai jalan kita menuju mana? Menuju surga kan? Bagaimana kita lakukannya upaya-upaya menjalani pernikahan? Kemana arah pernikahan kita ini akan dibawa? Ke kanan, ke kiri, sama enggak? Kalau sebenarnya pernikahan itu, kalau suami masih mau ke surga, kamu masih mau ke surga, aku masih mau ke surga. Oke, berarti kita masih bisa bergandengan tangan menuju satu tempat. Tapi kalau kamu udah gak mau ke surga, aku maunya ke surga gitu. Ya nggak bisa, kamu mau ke kanan, aku mau ke kiri. Jadi enak gitu ngebahasnya. Jadi kalau suami cuma salah-salah kecil, lupa taruh handuk gitu ya, ya tinggal ditanya apa masih mau ke surga. Ya kalau masih mau ya oke lah kita bareng-bareng, ya harus tetap lebih sabar. Ya kecuali kalau suami sudah melakukan maksiat yang besar ya, dosa besar itu beda cerita. Kadang-kadang perempuan ini karena dia makhluk perasa itu sebenarnya masalah kecil, tapi diakumulasi, dilebih-lebihkan soalnya itu suatu masalah yang sangat besar banget. Ketika ditanya, kenapa Bu? Pengen cerai? Iya, soalnya suami saya tuh nggak kurang perhatian. Apa kurang perhatiannya gitu? Iya, saya tuh pengen kalau malam sebelum tidur tuh dia tuh mijetin, ngomong-ngomong bahasa rayuan-rayuan gitu ya. Saya pengen dia tuh seperti dulu ketika kami pertama kali menikah. Kayaknya dia tuh udah gak cinta lagi sama aku. Kayaknya sudahlah aku pengen cerai aja. Apa sih? Itu masalah-masalah kecil karena pakai perasaan itu tadi, ya. Visi pernikahan tidak lepas dari visi hidup muslim ya. Tadi ini kan sama, untuk apa kita menikah? Nah ini ya visi hidup kita ya sebagai seorang muslim, dari mana kita berasal? Untuk apa kita hidup? Oh, hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah. Maka pernikahan juga untuk ibadah, untuk taat gitu loh. Ya jadi kalau kita
mikirnya untuk taat kepada Allah, ketika kita melakukan apapun untuk suami, kita nggak ngarep feedbacknya banget. Aku nggak mau lah sama dia, nanti dia tuh keenakan kalau aku yang minta maaf. Ya karena tujuannya untuk manusia jadi sulit. Kalau tujuannya untuk feedback, dapat feedback, ya jadi sulit. Tapi kalau tujuannya untuk apa? Ya untuk beribadah kok. Emang kita sholat ngapain? Ada feedbacknya enggak? Emang ketika kita sholat kita apa? Disayang sama suami misalnya. Ya tujuannya begitu juga. Ketika kita menikah, kita taat sama suami kita, ya feedbacknya apa? Dapat ridhonya Allah. Maka jadikan ridho Allah sebagai tujuan dari segala tujuan. Jadi lebih enak. Ya dia balasnya syukur ya. Kita baik, dia makin baik ya syukur. Kita baik, dia lagi nggak ngerti kode kita, ya sudah gitu. Ya besok dikomunikasikan lagi. Menikah bagian daripada ibadah. Menikah memenuhi fungsi kehambaan, bagian dari ibadah. Bahkan ibadah terlama. Ya, makanya kita butuh tujuan yang sama, visi yang sama, karena pernikahan itu adalah ibadah yang panjang. Jangankan menikah yang panjang ya, sampai berpuluh-puluh tahun, sampai kita mati, pengennya kita dunia akhirat. Kita jalan-jalan aja berdua sama teman, ya terus nyetir mobil 2-3 jam aja, kita harus cari teman yang enak, teman yang satu visi, ya enggak? Yang diajak ngobrol enaknya enggak? Coba bayangkan 2-3 jam ya sebelahan orang nyetir, enggak enak ngobrolin, nggak ajak ngobrol, nggak nyambung, nyebelin, visinya nggak sama. Kita pengen ke sana, dia pengen ke sana, coba enak nggak? Enggak, turun di jalan. Ya begitu juga pernikahan, karena pernikahan ibadah yang terlama. Ya ini tadi ya tujuan penciptaan manusia sama seperti nanti tujuan kita menikah. Wa ma khalaqtul jinna aku tidak menciptakan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Menikah juga untuk beribadah. Nah, ini tujuan pernikahan. Kalau sering lihat di undangan-undangan pernikahan, inilah tujuan pernikahan. Jadi tetapkan tujuan kita tuh ini. Supaya apa? Sakinah. Bagaimana biar kita itu sakinah? Kalau suaminya gampang marah, gampang tersulut emosi misalnya ya, maka jangan menyulut emosi suami. Dia marah ketika melihat rumah berantakan, ya kalau sebelum dia pulang rumahnya dirapiin gitu. Karena tujuan kita pengennya sakinah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Agar apa? Kita merasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Aduh, 15 menit lagi ya. Bila telah lama menikah tapi visi suami istri berbeda, maka apa yang dilakukan? Nah, ini kayaknya yang belum punya visi misi ataupun yang visi misinya berbeda, maka ini tips-tips yang bisa kita lakukan. Pertama, buka ruang dialog bersama pasangan. Silakan yang belum punya visi misi, rasanya pernikahannya kok beda jalan terus, beda jalur. Nanti malam, besok malam minggu ya, ajak suami duduk bersama, buka dialog. Pak, aku tuh sekarang udah ngaji, pengen banget rasanya ya kita nggak banyak-banyak berantem, nggak banyak-banyak beda pendapat. Yuk kita tentukan visi misi kita pernikahan kita. Terus sekalian anak kita itu sekarang kan udah kelas 5 SD, nanti SMP-nya kita mau taruh di mana? Yuk kita bahas yuk. Gitu. Kalau rumah tangga itu pikirannya udah itu nggak sempet lah kita mikirin hal-hal remeh-temeh ketika dia lupa anniversary. Ya kan? Ada lupa anniversary itu jadi berantem loh. Nggak akan kita mikirin karena apa? Pikiran kita tuh mikirin rumah tangga, mikirin anak kita bersama-sama gitu ya. Maka duduk bareng-bareng. Suami itu yakin saya kalau kita ngomongnya lembut itu masuk. Gak usah, jangan dengan bahasa perintah. Suami itu kan kowam, pemimpin, nalurinya pemimpin itu gak mau diperintah, gak mau dikerasin. Sampai ulama itu mengatakan kekerasan itu menjauhkan hati. Jadi kalau kita ngomong keras, sebenarnya hati suami kita tuh makin jauh.
kekerasan itu menjauhkan hati. Jadi kalau kita ngomong dengan keras, jangan harap suami kita ngerti. Coba nanti, udah ngomong keras ya udah, besok-besoknya suaminya ngomong lagi. Nah, terus gimana? Lah, kemarin kan aku udah ngomong sama kamu, berarti kamu gak ngerti ya aku ngomong kemarin. Kenapa? Kita ngomongnya keras. Hati itu jauh dari kekerasan. Jadi kalau tujuan kita tuh apa? Pengen marah atau pengen suami mengerti? Tentukan tujuannya. Kalau tujuannya aku pengen suamiku tuh paham, aku pengen suamiku tuh ngerti, maka pakailah bahasa yang dimengerti. Bukan pakai bahasa kemarin tadi. Laki-laki itu gak bisa ya dimarahin, didikte, dimarahin gak bisa. Pak, aku bisa ngomong sebentar, nanti 30 menit aja. Tentukan waktu ya kalau ngomong sama suami. Jadi Pak, nanti aku mau ngomong berapa lama? Kenapa? Ngomong-ngomongan sibuk, gak bisa. Gimana itu ya? Perbuat komitmen pernikahan pada diri masing-masing ya, sama kan visi tadi ya. Kita udah tua, ya udahlah ya. Aku minta maaf, mungkin selama ini aku berbuat salah. Ya, dia pasti minta maaf juga. Jangan tunggu dia yang minta duluan. Udahlah kita aja ya. Kan karena kita yang ngaji ini. Perbarui visi misi pernikahan. Tentukan aktivitas teknis sebagai turunan visi misi. Lalu apa saja yang harus kita lakukan? Oh, kalau kita pengen rumah tangga kita bahagia, maka tentukan teknisnya apa? Aku sekarang memperbaiki diri dengan ngaji, aku lebih paham. Papa juga ya, aku temenin deh. Ada loh kajian bapak-bapak di sana, aku temenin. Jangan dikte. Ngaji juga dong makanya di Al-Husna misalnya gitu kan. Jangan dikte, mereka nggak mau. Besok ada kajian keluarga suami istri, temenin aku ya gitu. Jadi dia tuh ngerasa tuh, oh aku tuh nemenin istriku loh, bukan aku disuruh ngaji gitu. Padahal suruh dia, besok kamu nemenin tapi sekalian ya di sak depan. Nah, kalau bisa di depan itu sound system biar kedengaran. Ya kan, sengaja cari tempat buat dia ya. Ada depan aja tak nggak apa-apa nemenin aku gitu ya. Kita di belakang. Ya maka tentukan juga aktivitas teknisnya mulai. Jadi saya kalau membahas ini ya, biasanya itu terkait dengan anak, itu saya udah catat apa saja yang harus dilakukan. Jadi sok-sok diskusi, padahal udah ada konsep. Gini gimana? Oh boleh. Oh kita ada konsep, kita orang centang gitu kan. Akhirnya terselesaikan. Lalu perlu juga misalnya suami istri itu ada halaqah bersama. Ya misalnya sholat, ya kalau misalnya suami tidak sholat di masjid, misalnya sedang hujan, sedang ada alasan syar'i, maka gunakan waktu itu untuk ngobrol misalnya 15 menit ya, untuk menentukan aktivitas. Sholat, setelah sholat apa yang mau disampaikan ya. Kalau suami kita paham sakofah, dia punya sakofah Islam, maka jadikanlah dia ustadznya kita juga ya. Jadi suami jadiin musrif ataupun guru kita. Melakukan aktivitas bersama keluarga, quality time, dan evaluasi terhadap pelaksanaan aktivitas. Oh, aktivitas yang kemarin gimana? Jadi sebuah perusahaan aja ya, perusahaan itu harus dikelola, terus harus dilihat bagaimana. Misalnya kalau kita menjual produk, paling 2 jam sekali ya, ataupun setiap hari, setiap pagi kita pasti briefing evaluasi ya nggak? Perusahaan aja begitu loh kalau mau maju. Lalu rumah tangga kapan ada briefing evaluasi? Nggak pernah evaluasi, jalan aja terus. Kita gunakan itu ya seminggu sekali misalnya ya. Tapi jangan lupa nanti kita ketemu ya Pak evaluasi. Yang takut duluan suami, nanti kita sambil itu makan soto ya, sambil itu sambil ngobrol. Sebenarnya evaluasi, kemarin waktu ngaji kemarin sayangnya kita nggak datang di sana, padahal begini. Kita kemarin sayangnya nggak ada kaputan, misalnya nggak itu. Biasa kita kesini ya Pak, biar bisa sama-sama sama anak. Itu sebenarnya evaluasi, tapi bahasanya jangan ngomong evaluasi ya. Jadi suami kita seperti diburu. Nah, lalu tadi setelah punya visi misi ya, komunikasi, saya akan cuma menitik beratkan beberapa saja ya. Insya Allah kita akan sambung ke kajian yang selanjutnya. Hari ini kita bahas visi misi dan komunikasi. Dalam pernikahan, komunikasi menjadi salah satu kunci penting dan mendasar. Dengan komunikasi sehat, kehidupan rumah tangga bisa berjalan baik dan awet. Namun tidak semua orang mampu berkomunikasi dengan baik dengan pasangannya. Kadang-kadang kita tuh nggak paham harus gimana. Ketika mau ngomong tuh kayak enaknya tuh harus keras. Karena kalau nggak keras suami itu nggak dengar Ustazah. Jadi memang harus keras. Ya
Ya kalau WA tuh harus di bold. Kalau nggak bold huruf besar dia tuh nggak notice. Padahal enggak. Itu kan menurut kita, nggak menurut suami. Tanya sama suami, kamu lebih senang kalau kita ngobrol tuh kapan sih? Ya ketika dia kenyang gitu, suami baru balik kantor, masih lapar, udah diserang ya. Kamu kok pulang lama, tau gak? Aku tuh capek, aku ini tunggu dia itu kenyang. Ketika misalnya sudah berhubungan, ya dia udah puas, barulah dibilang, Pak, kayaknya 2024 ini naik lah ya jatah bulanan gitu. Ya kan, ini 2024 semua naik, inflasi naik lah 5% kali ya. Ya itu setelah dia kenyang, setelah dia puas, ya di waktu-waktu yang happy, di waktu-waktu yang bahagia. Coba kalau habis berhubungan, iya katanya, jangan kan 5%. 20% oke, katanya gitu ya. Tapi kalau kita salah momen, jangankan 3%, no, bahkan dikurangin. Kayaknya kemarin udah kebanyakan deh. Ya, jadi cari momennya, komunikasi dipahami. Nah ini toksik dalam komunikasi. Aduh waktunya sebentar lagi saya agak ngebut. Blaming partner. Jangan menyalahkan pasangan saat berkomunikasi. Ini tergantung dari tujuan kita. Kalau tujuan kita mau solusi, maka dengarkan. Ketika kita ngajak ngobrol, bayangkan ngajak ngobrol orang, tapi kita salahin terus, kan kesel ya ngajak ngobrol. Kamu tuh ngajak ngobrol, apa ngajak berantem sih sebenarnya? Tanya solusi, ketika dia berikan solusi, aku itu nggak bagus, ini aja lah. Kan perempuan sukanya begitu, cari masalah. Jangan kan ngobrol gitu ya, minta pilihan sama suami, Pak, aku punya baju yang kanan, yang biru, apa yang merah? Ya suami kita bilang yang merah, biru aja lah. Kan ngajak berantem memang. Tujuannya tuh minta, tanya, atau enggak itu tadi. Nah, ketika kita memang tujuannya memang pengen komunikasi, mendengar apa yang dia sampaikan. Jadi jangan salah-salahkan. Sudut pandang orang itu kan kadang-kadang beda-beda. Ketika suami memberikan sesuatu, terus ternyata beda sama kita, coba tanya, oh gitu ya menurut pandangan Bapak ya? Oh kalau menurut aku sih gini, gimana tuh coba cari jalan tengahnya. Kalau diajak ngobrol itu enak, suami itu kan solutif. Dia nggak akan lama muter-muter. Apalagi ketika berlawanan sama suami istrinya. Ketika dia, oh gitu, oh ini nggak apa-apa ya bunda aja, nggak apa-apa karena gitu. Jadi lebih enak. Lalu antipati pada kritik. Perkataan pasangan dianggap nyinyiran, mudah tersinggung dan tidak mau memperbaiki diri. Misalnya ya, misalnya suami kita ngomong apa, oh gitu ya, suami gampang baper ya. Padahal niat suami nggak begitu. Mengeneralisir kesalahan pasangan, melebih-lebihkan. Wow, kalau sudah ngomong itu nggak bisa to the point berdasarkan case yang berlaku. Misalnya ngebahas kasus tadi malam. Ya, ketika dibahas, wah jangankan yang tadi malam, kemarin malam, kemarinnya lagi, tahun ini, lalu, 2 tahun lalu, bahkan baru pertama kali nikah, punya masalah dibuka semua, digeneralisir. Aku tuh tahu, kamu kok orangnya emang begini, emang ya kamu tuh, gitu. Itu bahasa kita perempuan biasanya gitu. Tapi fokuslah kepada masalah yang sedang terjadi, apa yang mau dibahas. Makanya suami, bapak-bapak tuh lebih suka meeting daripada ngobrol sama istrinya. Karena ngobrol sama istri itu nggak tahu juntrungannya, nggak jelas. Kalau meeting jelas jamnya, jelas tujuannya, ada solusi. Kalau ngobrol sama istri dia nggak minta solusi, kayaknya berantem aja, ngomong aja ya. Jadi jangan mengeneralisir, fokus apa yang mau dibahas udah. Kalau mau bahas lagi yang lain, besok lagi sesi yang lain. Jadi suami kita tuh nggak kapok ngobrol sama kita. Ketika sudah mau diajak tuh dia mulai, besok aja lah. Kalau suami ya diajak ngobrol sama istri nggak mau, itu trauma berarti, kapok. Dia merasa kita tidak bisa jadi teman ngobrol yang enak. Tapi kalau kita sesuai dengan aku nanti malam mau ngobrol ya, 30 menit aja. Kasih clue-nya ya kalau mau ngobrol gitu. Karena suami biasanya ya, dia kalau istri mau ngajak ngobrol seharian tuh dia udah nggak bisa mikir. Apa tuh, udah gak fokus lagi kerja, mau apa ya, jadi kasih clue, Pak nanti aku mau ngobrol nanti malam ya, 30 menit bisa pulang agak cepat, aku mau ngebahas anak kita nanti sekolah. Oh ada ya, bahas anak. Jadi sesuai aku, bahas anak, jangan ngomongin mantan, jangan ngomongin perilaku yang lalu, jangan, udah bahas itu aja. Nah jadi
Jadi suami kita ngadepin kita tuh juga enak. Oh baru minggu depan mau ngobrol ya Pak? Iya. Apa? Aku mau ngebahas apa? Aku mendengar sesuatu tentang kamu. Ini tuh the point aja. Jelas apa yang mau dibicarakan. Tidak mencari akar masalah. Biasanya begitu. Kalau perempuan ngobrolnya berputar-putar. Tapi upayakan cari solusi. Masalahnya apa? Misalnya, aku kurang suka kalau kamu pulang itu nggak nyapa. Aku merasa tersinggung, aku merasa diabaikan. Hatiku sakit, hatiku sedih. Kamu kalau pulang selalu nyapa anak-anak kita, sementara aku di sebelah kamu lewat aja kayak pembantu, misalnya gitu. Ya, udah, terus berikan solusinya. Jadi jangan, aku nggak suka kamu gitu. Terus maunya apa? Kan gitu kan? Nah, aku maunya ketika papa pulang, papa memeluk anak-anak dan terakhir aku juga dipeluk. Udah, selesai. Ketika besok dia lupa ya kemarin. Oh iya, kamu mau dipeluk ya. Gampang kan? Tapi kadang-kadang kita tuh nggak di situ, nyalain aja. Dulu aja kamu nggak gitu, dulu aja kamu tiap hari tuh ngomong I love you. Sekarang setahun sekali, mending. Ya, jadi cari akar masalahnya, berikan solusi. Maunya apa? Aku nggak mau ya, kamu tuh soalnya kalau datang ya, kalau malam-malam tuh begini begitu. Kamu maunya apa? Aku tuh pengennya tuh dipijit dulu 5 menit lah gitu ya. Perempuan kan sukanya gitu. Disampaikan, oh gitu, pengennya pakai pijit dulu. Oke, pijit dulu. Jangkauan pendek, tidak mau melihat ke depan. Misalnya tidak mau memaafkan padahal orang bisa berubah lebih baik. Kadang-kadang suami kita udah baik di poin yang ini ya, dia di poin ini yang masih salah, kita salahkan semua. Jadi lihat, semua orang bisa baik kok. Kita aja bisa baik, suami kita bisa baik. Jadi jangan menyalahkan, buka-buka kasus-kasus yang udah lama. Bayangkan kalau kita dibuka kasus kita yang udah lama. Kamu tuh tahu nggak, dulu kan cerewet. Ya kan dulu, sekarang udah berkurang 50%. Dan begitu juga suami kita. Maka ketika dia hijrah jauh lebih baik, hargai itu. Rambu-rambu komunikasi efektif ya, ini tadi tanamkan bahwa pasangan adalah bagian daripada diri kita. Jika kita baik, maka pasangan juga baik. Jadi jangan ujuk-ujuk. Udah ngaji, ngerasa ngaji udah sering, udah jadi sholihah, pengen suaminya langsung sholih. Pokoknya bagaimanapun kamu harus jadi hafiz Quran. Aku pengen suami yang sholih. Nggak bisa lah begitu. Kita dulu yang baik, maka Allah akan rubah pasangan kita. Kita dulu yang lembut, pasangan kita jadi lembut. Kita dulu yang perhatian, pasangan kita jadi perhatian. Kita dulu yang mijetin dia, terus dia mijetin kita. Jangan aku nunggu dari dia terus. Itu pun nunggu dari dia nggak pernah ngomong juga kemauan kita apa. Pengennya kode, pengennya dia tuh tahu seperti jenayang. Ya pengennya tuan suami serba tahu. Mengedepankan hukum syariat sebagai landasan beraktivitas. Jadi jangan jadikan standar perasaan, tapi standarnya itu syariat. Bener nggak? Karena perasaan itu bisa salah, bisa beda. Perasaan kita sendiri aja pagi, siang, sore bisa beda. Karena pakai perasaan. Jadi lihat secara syariat Islam bener nggak? Oh suamiku sudah benar kok kalau dalam Islam misalnya. Suaminya sudah menafkahi, udah bener. Ada yang bilang saya pengen cerai aja. Saya tanya, kenapa kamu pengen cerai? Iya, soalnya suami saya kurang perhatian. Wah, kurang perhatian kayak gimana? Kalau di dalam Islam pengen cerai itu apa? Ketika suami tidak menafkahi, suaminya masih nafkahi, lahir batin masih bertanggung jawab, masih. Kan asal syar'i dalam Islam nggak bisa kita ngikutin perasaan. Ya, maka standarnya pakai syariat Islam. Memperlakukan pasangan dengan ma'ruf, tidak kaku dalam komunikasi, menyadari pasangan adalah manusia biasa dan tidak luput daripada kesalahan. Ini poin 5 ya. Ini menurunkan ekspektasi, penting banget. Kalau saya tuh kadang-kadang pengen marah tuh saya ingat diri saya, Allah saya tuh juga gitu kok gitu. Kalau misalnya dia sedang ngambek, balik-balik kantor, tiba-tiba dia diam, mungkin sedang ruwet ya. Kita juga kalau ruwet kan juga begitu. Dia aja nggak ngomong, kalau kita aja diam. Jadi kadang-kadang ya menurunkan ekspektasi juga penting. Ini teknik komunikasi suami istri. Saya percepat, cari waktu yang tepat ya. Waktu yang tepat, dia sedang riwah, pakai janji ya.
Ya, jadi ngomong sama suami itu jangan ujung-ujung, aku mau ngomong apa sekarang, jangan gitu. Kasih waktu. Ya, biar dia bisa mempersiapkan segalanya, termasuk jawaban-jawabannya. Tempat yang tepat, cari yang tempat-tempat yang enak. Kalau misalnya kita lihat mungkin obrolannya serius, tanpa anak cari tempat di luar yang enak gitu, yang kita juga merasa nyaman. Kalimat yang tepat, ya kalimat yang positif, bukan perintah, bukan judge gitu ya. Ya, biasakan kasih tahu perasaan ya. Pak, papa tadi tuh kan begini ya tadi pagi, aku sedih loh digituin gitu. Lalu aku tersinggung, aku marah, aku sedang marah hari ini. Kenapa? Karena kamu begitu. Jadi jangan ngamuk doang, dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi di hati kita, sampaikan. Terus cari solusinya. Membangun bahasa cinta. Nah, ini juga penting. Bahasa cinta suami istri. Tanyakan, ini sering banget ya. Di sosmed juga kita lihat seliweran, di buku saya ini juga ada. Bahasa cinta, kita harus tahu bahasa cinta suami kita. Dan kita juga harus tahu bahasa cinta suami kita sendiri, kita sampaikan ke suami. Udah pernah tanya bahasa cinta suami apa? Ada yang tanya? Ada yang tahu? Apa bahasa cinta suaminya? Servis, pelayanan ya. Ada lagi yang selain pelayanan suaminya? Ada suaminya yang suka hadiah? Oh, pelayanan. Sebagian besar suami itu pelayanan yang pertama. Jadi ini ditanya. Jadi bahasa cinta yang pertama itu, jadi kan ada quality time. Quality time ini meluangkan waktu terus bersama-sama. Kalau ini yang kedua ini pujian, dia suka pujian. Kalau ini pelayanan, ini hadiah, ini sentuhan fisik. Nah, yang pertama itu harus, kalau pilihan yang pertama misalnya, kalau saya ya, kalau saya itu paling suka quality time, gitu. Maka yang pertama harus dilakukan setiap hari. Kalau suami kita sukanya pelayanan, yang pelayanan itu yang harus setiap hari. Nah, yang kedua, urutan kedua, ketiga, dan seterusnya ke bawah, itu nggak apa-apa, nggak setiap hari. Seminggu sekali misalnya ya, dipuji seminggu sekali ya nggak masalah. Suami saya itu pujian itu yang terakhir, dia nggak begitu gila pujian, jadi dipuji setahun sekali juga nggak apa-apa. Asalkan tiap hari dilayani, disiapin makannya, minumnya, siapin bajunya, dia udah bahagia. Dia udah merasa saya sangat mencintainya. Begitu juga kita. Maka ini tanya sama suami, penting sekali. Dan lakukan bahasa cintanya apa? Kamu tuh lebih apa, suka apa? Gitu ya. Ini kalau kita tadi yang melakukan kegiatan bersama-sama setiap hari, walaupun cuma 15 menit, makan soto bareng bersama-sama, ya di mobil bergandengan tangan. Pengen terus begitu misalnya, sampaikan ke suami. Sentuhan fisik, saya pengen kalau tidur itu kayak nyebrang, pegangan tangan, jadi jangan lepaskan tanganku setiap tidur. Sampaikan ke suami, karena ketika dibegituin, aku merasa sangat dicintai. Sampaikan, suami nggak ngerti misalnya, suami bahasa cintanya misalnya apa tadi, pelayanan, dia melayanin kita. Ada yang suaminya nggak pernah nemenin istrinya ke rumah sakit, nggak pernah, tapi dia selalu menyiapkan supirnya ya, dia kasih duit untuk pergi ke sana. Sang istri merasa tidak dicintai sama suaminya. Dia bilang, suamiku tuh dia cuma ngasihnya itu aja, dia cuma nyiapin supirnya, tapi dia nggak pernah nemenin aku. Dia kan nggak sayang deh sama aku, dia tuh nggak sayang deh sama aku. Ternyata saya bilang, lah suamimu itu mencintai kamu dengan bahasa cintanya apa? Pelayanan. Sedangkan kamu menginginkan apa? Quality time. Lah kamu bilang sama suamimu, aku itu bahasa cintaku itu quality time. Aku pengen ditemenin, bukan hanya disiapin. Suami kita merasa, karena kan suami biasanya itu kan pelayanan tuh, jadi dia merasa pasangannya juga ketika diberikan pelayanan merasa dicintai, padahal kita tidak merasa dicintai. Ada yang merasa dicintai ketika dikasih kejutan kecil terus tiap hari, kasih hadiah, dikasih tulisan-tulisan I love you tiap hari, ya kan gitu. Jadi penting sekali kita tahu bahasa cinta pasangan kita ya. PR ya, tanya ya sama suami ya, kirimkan ini, Pak kamu bahasa cinta kamu yang mana, terus sampaikan yang
sukanya sentuhan fisik, ya. Jadi kalau sentuhan fisik urutan pertama, setiap hari suami harus memberikan sentuhan fisik. Ketemu sama kita gitu, dibelai rambut ya kan, ya dipegang-pegang sedikit, ya itu udah sentuhan fisik. Jangan nggak nyentuh setiap hari. Aku pengen disentuh setiap hari. Sampaikan sama suami, ya. Lalu couple time, ya. Tadi saya sudah sampaikan, ini sangat penting. Jadi sebagian daripada kita ketika punya anak, kadang-kadang nggak tega ya, ninggalin anak berduaan sama suami. Couple time itu nggak perlu pergi keluar juga nggak perlu. Anak-anak sudah tidur berdua 30 menit di depan TV, ya ngobrol berdua sambil minum teh, pisang goreng, itu udah cukup couple time. Tapi berdua, ketika butuh bicara dari hati ke hati, jadi jangan tanpa anak. Ya, jadi kadang-kadang seorang ibu ketika punya anak, dia merasa kewajiban dia itu hanya sama anaknya aja. Suaminya belakangan, kamu kalah nggak sama anak? Karena kita kan banyak, kapan-kapan lah ya. Dan nanti dia mencari kapotan yang lain. Ya, maka ini diagendakan paling tidak dalam 1 bulan 1 kali. Lebih oke lagi 1 minggu 1 kali. Kalau memang bahasanya bukan quality time. Nah ya, ketika kita sudah menjalankan semua syariatnya Allah tadi ya, dalam pernikahan kita tawakal kepada Allah, ikhtiar kepada Allah tadi ya, komunikasi, kita berikhtiar memperbaiki komunikasi. Jangan-jangan pernikahan kita selama ini berantem karena salahnya mulut kita. Jangan-jangan kita berantem terus, suami kita ngap melihat kita karena salahnya feedback kita. Maka perbaiki. Ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan permudah urusan-urusan kita. Rumah tangga kita dibuat sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada yang tidak mungkin. Suami kita dulu yang pemarahnya bisa berubah menjadi hati yang lembut, berubah 180 derajat, itu bisa ketika kita bertawakal kepada Allah, berikhtiar hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Gini itu dulu materi dari saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Kita ada sesi tanya jawab. Kayaknya kalau ditanyain semuanya pengen tanya. Tapi kalau ditanya udah bahagia sama suami, udah. Ya, boleh. Untuk sesi pertama ini kita buka 2 penanya. Monggo. Sebentar ya Mbak ya. 1. Yang lain? Boleh, sebentar. Tadi sama gua ini nanti ya. Kalau perlu privat sama Ustia ya, mohon maaf. Boleh dibantu nggak? 2 pertanyaan pertama. Monggo berdiri sambil memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi. Maaf ya Ustadz, sudah lama tidak hadir. Ini disempatkan untuk kajiannya karena memang menarik ya temanya. Yang saya bertanyakan ini, ya pasti saya pernikahan udah 20 tahun ya Ustadz. Ya alhamdulillah, namanya ujian pasti ada. Kalau saya modelnya mungkin udah roller coaster ya. Ustaznya udah tahu lah, saya banyak menghadapi termasuk penyakit kronis gitu. Kalau yang saya pertanyakan seperti ini, bagaimana kita sih menerapkan kesabaran ya Ustaz untuk menghadapi setiap ujian yang akan datang maupun yang sekarang kita alami ini gini gitu loh, supaya pernikahan itu tetap terjaga begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi yang tadinya cowok di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya sebetulnya Ibu Indra gitu. Indra dari Kalasan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin bertanya. Alhamdulillah saya
sudah menikah sekitar 18 tahun, putra 3. Dalam kesempatan yang baik ini yang ingin saya tanyakan, semasa dalam perjalanan pernikahan itu kan pasti kita naik turun. Dan alhamdulillah saya dikaruniai suami yang ya sesuai lah, alhamdulillah, karena dulu juga istiqoroh ya mendapatkannya. Nah, tetapi kadang begini, saya tidak mengatakan bahwa suami saya tidak solih, bukan, teman. Kadang kita itu sudah berusaha untuk menjalankan syariat, tetapi kadang suami itu masih belum belum sesuai dengan kita. Ayo kita bareng-bareng, namanya suami istri kan bareng sejalan gitu kan. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menstimulasi agar suami itu tahu ngertiin dengan yang kita itu namanya keluarga dalam membangun sakinah dalam rumah itu kerjanya bagaimana. Karena contoh misal saya ingin umroh tapi beliaunya belum, contoh gitu. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana sih ya, kalau saya simpulkan, bagaimana sih caranya agar kita itu senantiasa bisa sabar dalam menghadapi semua ujian hidup, ya kan gitu. Nah, sekarang saya balik tanya, ketika kita mau bisa menjawab setiap ujian, anggaplah kita ujian sekolah. Sekarang itu kita sama, misalnya di SMA yang sama, terus kita bakal ujian semester. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana caranya kita bisa menjawab ujian semester? Bagaimana kita semesteran kita bisa jawab kertas lembar jawaban itu? Gimana caranya? Belajar. Jawabannya itu apa? Belajar. Urgensi, makanya urgensi menuntut ilmu, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Allah itu sudah kasih clue. Belajar, karena apa? Aku tuh bakal kasih ujian. Sayangnya ujiannya nggak ada waktunya. Mending kalau dibilang ujian semester Juni, ya udahlah kita Januari, Februari, Maret, April santai dulu, ya kan? Mei karena Juni baru ujian, baru Mei ikut kebun. Enak begitu. Lah, SKS sistem kebun sebulan. Ya semalam, ya kan? Kalau ujiannya Juni ya paling nggak Mei lah kita mulai belajar. Ngaji terus, siang malam, pagi, siang malam ngaji terus. Tapi sayangnya ujiannya daripada Allah itu kan enggak tiba-tiba ada yang sakit. Ya kemarin ada saudari kita ya, ada yang tiba-tiba sakit terus nggak ada, paginya sehat. Allah berikan ujiannya sorenya. Kita nggak pernah tahu kapan Allah berikan ujian. Makanya belajar terus, belajar ya, info ataupun maklumat ya. Datang informasi itu kan namanya maklumat. Maklumat inilah nanti yang akan membuat karakter kita itu seperti apa. Respon kita kan tergantung dengan maklumat, tergantung dengan info-info. Makanya hati-hati anak-anak kalau mendapatkan informasi yang jelek, karena karakternya nanti akan jadi seperti itu. Tontonannya, temannya gitu ya. Begitu juga kita. Kalau kita kebanyakan ngobrol sama teman-teman kita, ngobrolnya nggak bermanfaat misalnya ya, atau ngomongin sesuatu, maka nanti respon kita terhadap sesuatu tergantung dengan maklumat itu. Kata teman-temannya, tahu nggak sih, kalau menurut aku tuh suami tuh nggak perlu, yang penting kita banyak duit, misalnya gitu ya. Kita dapat maklumat tuh, udah, itu akan jadi karakter kita. Ketika kita punya masalah, suami kita nggak punya duit, mending aku nggak punya suami lah, aku bisa cari duit sendiri kok, gitu. Tapi ketika kita punya ilmu, maklumat yang lain bahwa menikah itu jalan kita menuju surga, suami itu salah satu pintu surga, maka kita bisa menghadapinya tergantung dengan maklumat. Maka jawabannya bagaimana caranya agar kita bisa terus senantiasa sabar dalam menghadapi ujian? Belajar. Ujian kan banyak tuh, saya bilang tadi, ujian keluarga, ujian harta, ya ujian anak, ujian pasangan, belajar tentang sirah-sirah Nabi, bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi ujian bapaknya, bagaimana Asia menghadapi ujian suaminya, lalu apa janji-janji Allah kepada Asia menjadi wanita, salah satu wanita yang dijamin masuk surga gitu. Ketika kita tahu itu, kita bisa sabar. Karena kita sabar itu harus tahu mulainya. Kalau enggak kan sulit. Karena ujung-ujungnya sabarku ada batasnya. Cukup aku bersabar. Cukup 20 tahun pernikahan aja aku sabar sama kamu. Karena kita nggak tahu tadi. Maka thalabul ilmi, belajar agar bisa menemui ujian-ujian Allah yang lainnya.
memahami ya, misalnya ujian ekonomi, oke, kita pahami. Ketika ada ujian ekonomi, seorang istri nggak sabar, dia nggak punya ilmunya, udahlah Pak, pinjam ke bank aja, riba aja, nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita bisa hidup. Gimana coba? Daripada kita mati, ya kan? Gitu. Karena nggak punya ilmunya, nggak sabar kan? Nggak sabar ketika ujian ekonomi, suruh suaminya pinjol misalnya, suruh suaminya riba, karena nggak punya ilmu. Tapi ketika dia punya ilmu terkait dengan ekonomi, punya masalah ekonomi, sedang jatuh, habis pandemi perusahaannya jatuh, makin jatuh, istri yang punya ilmu, rezeki itu minallah, rezeki itu janjinya Allah, Allah pasti akan kasih. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertawakal, untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah. Oh, sekarang kita sedang diberi ujian, yuk kita tambah ibadahnya. Oh, kita nggak pernah sholat tahajud ya, kita nggak pernah sholat malam ya Pak ya, ternyata yuk kita sholat, karena kita punya ilmu gitu. Maka sabar jawabannya thalabul ilmi setiap hari. Jadi yang udah nggak thalabul ilmi berarti itu adalah teguran. Ya, pertanyaan yang kedua, gimana agar suami sejalan sesuai dengan keinginan kita? Tergantung keinginan kita apa. Tergantung keinginan kita apa ya. Kalau kata Syekh Huzaimin, tanda cintamu kepada pasangan, tanda cinta kita kepada pasangan bukan seberapa gerakan sentuhan fisik kita, seberapa pelayanan kita di rumah, bukan, tetapi salah satu tanda cinta yang menunjukkan seberapa cinta kita kepada pasangan adalah mendoakan dia diam-diam. Kadang-kadang istri ya itu lupa, ibu itu kalau doa buat anaknya panjang banget, tapi sering loh skip doa buat suami. Kita doanya Allah berkati dalam hidupnya, doa untuk orang tua, terus doa anak-anak kita, semoga anak yang pertama ya Allah jadikan anak saya yang pertama yang soleh, anak saya yang kedua jadi begini. Lupa suami ke skip, padahal kita tiap hari berlawanan ya, lihat muka dia terus, tapi kita nggak berdoain. Ya Allah, lembutkan hati suamiku ya Allah, dan dia 2024 ini ngajak aku umroh ya Allah. Ya Allah, lembutkan suamiku ya Allah, agar nanti Januari akhir dia nambah ya Allah, nambah itu loh bulanan. Nambah. Ya kan gitu, doakan. Kadang-kadang ya itu tadi kita berikan, saya sudah ada beberapa fakta ya. Beberapa teman saya itu perempuan ya, si ibu-ibunya tuh udah hijrahnya udah ngaji, udah sering. Kebanyakan dari kita ketika kita udah hijrah kan kita pengennya sama kita juga hijrah kayak gitu. Terus saya bilang sama teman-teman saya ini, sudah kamu perlihatkan aja kamu baik, kamu lembut sama suamimu, tunggu buktinya dari Allah. Enggak sampai 2 tahun suaminya nanya sama istrinya, "Mah, kamu tuh ngajinya di mana sih? Ada nggak kajian bapak-bapak?" Dan sekarang kitab suaminya itu lebih tinggi daripada kitab istrinya. Bayangkan. Padahal 2 tahun dulu suaminya nggak mau. Nah, jadi tadi doakan suami, karena apa? Kita itu bukan yang memiliki hati suami loh. Kita nggak bisa kan mau ngomong apa kita sama suami, mau dikte apa, nggak bisa. Yang memiliki hati suami itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka minta sama Allah, Allah Maha Pembolak-balik hati. Ya Allah, Engkau yang punya hati suamiku ya Allah, rubahlah hatinya, lembutkan hatinya ya Allah. Apa pengen banget nanti bisa umroh ya sama suami, dilembutkan hatinya. Lembutkan hati siapa lagi? Hati mertua. Kita bukan yang punya hati mertua, maka minta kepada Allah, ya Allah lembutkanlah hati mertuaku yang perempuan itu yang yang sebenarnya dia nggak terlalu cerdas. Jadi maka minta kepada Allah. Kita itu kadang-kadang kayak yakin sama Allah, maka yakinkan, besarkan keyakinannya. Mudah bagi Allah, seperti apa? Mengedipkan mata kalau merubah, kun fayakun. Seperti membalikkan telapak tangan aja, merubah manusia itu gampang. Itu tinggal kita minta sama Allah. Nangis, mungkin doanya kurang panjang, mungkin air matanya belum seember, ya mungkin harus diperbanyak. Minta sama Allah, Allah saya itu cuma minta satu, saya pengen beribadah bersama-sama dengan suamiku, maka Allah akan insya Allah akan memberikan yang terbaik. Oleh itu ya, tidak mungkin zalim, apalagi ketika kita sudah minta. Malu Allah itu kalau kita minta enggak dikasih, malu. Maka kalau Allah enggak kasih, Allah kasih ganti yang lebih baik. Saking malunya kalau hambanya udah minta, bukan meminta sama manusia ya.
Kalau minta sama manusia mungkin ketika minta nggak dikasih gitu, tapi kepada Allah kita minta. Ya itu tadi ya, maka buktikan cinta kita kepada suami dengan banyak-banyak mendoakan dia ya. Insya Allah ya memang harus sabar, mungkin sehari, sebulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun, 18 tahun. Ya, Masya Allah. Mungkin itu ya. Oke. Tadi saya masalah suami nambah. Kok Kak, pas kebetulan suami WA bilang, Mi, logam mulia harganya turun hari ini. Iya kan? Kali-kali ditambah logam mulia di rumah gitu kan. Iya, jangan nambah yang lain lah ya Bus ya. Gitu. Oke, masih ada kesempatan untuk satu. Udah 2 tuh. Oh enggak, Mbak tolong dibantu. Kayaknya bisa sampai jam 5 ya kalau semuanya nambah ya. Izin sebentar, 1 di sini, 2 di sini dan 2 di sana nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Reni sudah menikah, alhamdulillah 17 tahun dan dikaruniai anak 3. Yang besar sudah SMA, kelas 4 sama masih TK besar. Alhamdulillah Ustadz, pernikahan dari tahun pertama sampai 17 tahun ini seperti roller coaster. Dan alhamdulillah sudah 4 kali ini saya mengikuti kajian MRS ini. Sebenarnya pas pertama ikut itu cuma izin suami, Pak saya mau ikut kajian. Oh ya, masih cuek. Terus yang kedua pamit lagi. Saya lihat dia scroll nih, lihat Instagram MRS itu apa. Saya kan pegang IG-nya dia dan saya tahu apa yang di-spill dia itu apa. Ternyata dia spill MRS. Mata-mata ternyata. Enggak spill Ustazah Tria Melisa. Oh, aman berarti. Pertemuan ketiga itu setelah izin itu kayaknya adil banget gitu loh. Oh iya, hati-hati, terus nanti kajiannya diceritain ya apa aja. Terus biasanya dia nanya, tadi kajiannya apa mah, gini dan segala macam. Selama pernikahan 17 tahun itu kan iman tetap naik turun ya Ustazah ya. Tadi ada dari Ustazah, kita doakan suami kita. Nah, pertanyaan dari saya, apakah ada amalan khusus dan doa khusus untuk melembutkan hati suami supaya imannya tetap kuat dan tetap membimbing kita supaya tetap di jalan Allah dan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Begitu saja, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang tadi di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurida. Awalnya saya mengenal MRS ini atau khususnya spesial Ustazah Tria Melisa. Awalnya iseng sih, datang ke kajian karena mengisi waktu luang aja gitu. Tapi alhamdulillah makin kesini kok kayak makin ada rasa kecanduan gitu. Kalau misalnya nggak datang ke kajian Ustazah Tria, ya kan? Kadang Ustazah Tria kemana saya ikut gitu. Jadi ini saya singkat aja pertanyaan saya. Tadi mengenai ujian lapangan dan kesempitan ya tadi Ustazah. Kadang tuh agak ini pengingat mungkin buat diri saya ya Ustazah. Karena saya ngerasa kok saya nih kok seringnya cuma dikasih ujian kesempitan terus ya gitu. Sedangkan kadang mungkin ada rasa iri ya melihat teman kok ke lapangan kan juga termasuk ujian gitu ya Ustazah. Tapi kok kayaknya orang ini kok ujiannya kok ke lapangan terus gitu. Jadi pertanyaan saya gimana agar mungkin saya ya tidak terdistract dengan ujian orang lain gitu. Mungkin kadang ada rasa iri ke lapangan, kekayaan, kesehatan, kebahagiaan. Itu ujian bagi mereka ya gitu ya. Tapi
Karena di sisi lain saya juga kok enak ya, kalau gitu saya juga kapan ujian ke lapangannya, jadi seperti itu saja. Mohon pencerahannya, itu aja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ustazah. Oh, yang dua sekalian, oren satu, Mbak. Coba lanjut ya, mohon maaf ya. Satu oren, yuk cepat-cepatan satu lagi. Mbak yang hijau depanan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak berdiri Mbak, biar kelihatan Oh gitu. iya, Ustazah, saya mau bertanya. Saya pernikahan umur 17 tahun. Terus suami saya tiap hari pengen pijit terus. Kan kalau pijit terus kan pegel ya Ustazah. Gimana caranya gitu biar. Tapi suami saya bilang gini, aduh kalau tiap hari aku bilang pijit tiap hari pegel Pak. Nanti kamu kalau misalnya nggak pijitin dosa loh. Itu kan udah disuruh sama suami katanya gitu. Nanti kamu malah nggak manut katanya gitu. Tapi kan kesal Ustazah, gimana caranya untuk Menarik pertanyaannya Ustazah. Benar menarik. suami saya itu biar nggak pijit terus gitu. Ustazah, atur nuhun Ustazah. Oke. Jazakallah. Mana suaminya, mana suaminya? Suaminya ikut. Masya Allah, suaminya ikut. Oke, nanti ingatkan saya untuk ya. Oke. Berhasil ya. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan Ustazah, apa hukumnya menepati janji di Islam ini relatednya sama bagaimana hukumnya suami yang janji pada istri, karena kan kadang-kadang biar melegani hati itu kan, ya aku janji deh kayak gitu kan, seenteng itu gitu loh. Nah, jadi itu hukumnya seperti apa? Dan kalau misalnya dia endingnya itu tidak menepati janji, misalnya contoh saja pindah rumah ke kota kayak gitu loh. Jadi misalnya suami janji di awal nikah untuk pindah, tapi sampai sekarang ketika ditagih itu kayak gitu loh Ustazah. Jadi itu seperti apa sih hukumnya menepati janji di Islam? Seperti itu. Terima kasih. Kayak ini enggak sih? Saya mau pindah. Monggo Ustazah. Pertanyaannya tuh ya, kalau ibu-ibu tuh mustanir banget pertanyaannya ya. Kamus banget lah ya, relate banget. Memang kajian muslimah mustanir, pertanyaannya juga mustanir. Sampai suaminya suka minta pijat, dia tanya mana suaminya. Ternyata ikut. Biar dengerin langsung Ya, kayaknya Ustazah. kira-kira apa kalau istrinya lagi capek, jangan minta pijat terus, gantian gitu ya. Masya Allah ya, mungkin suaminya sentuhan fisik, mungkin dengan dipijatin itu merupakan bahasa kasih ya, mungkin begitu, bisa ditanyakan sama suami. Ya, pertanyaan tadi yang nomor 1 Mbak Nurida tadi ya, betul nggak sih? Oh, Bu Reni ya. Iman naik turun, ada nggak sih doa khusus dan amalan khusus agar suami sakinah? Mbak Reni, coba dibuka Quran surat Al-Furqan 74. Al-Furqan 74 Mbak. Al-Furqan 74. Bisa kasih mic ya? Bisa. Ada mic kan? Tadi mic tadi. Mbak Ani bisa dibantu mic? Tadi yang Bu Reni, Mbak Reni yang bukan. Nah, Al-Furqan 74. Bisa dibacain. Udah dapat? Nah, ini bisa jadi amalan dibaca terus ya. Setelah sholat, Rabbana hab lana min azwajina. Dapat? Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, penyejuk hati kami. Doakan itu, sampaikan terus gitu di setiap doa kita, bahkan pada saat hujan, pada saat jalan, ketika kita ingat gitu, sampaikan
doakan terus, langitkan doa-doa. Beneran kita serius kepada Allah, saya benar-benar pengen minta. Itu doa yang bisa kita baca, yang bisa kita amalkan. Lalu apalagi amalan lain agar suami kita saleh? Balik lagi, ketika saya ceritakan ketika ada seorang wanita bertemu dengan seorang syekh, dia katakan kepada syekh itu, ya syekh, saya pengen suami saya itu suami saya itu saleh, saya pengen banget suami saya itu kayak suaminya orang itu ngajian, tapi nggak bisa, saya pengen banget, apa yang harus saya lakukan ya syekh? Terus syekh itu bertanya kepada, bagaimana sholatmu, bagaimana ibadahmu, bagaimana puasamu, bagaimana engkau tindak tandukmu kepada orang tuamu, bagaimana engkau sebagai seorang ibu. Lalu dia katakan kepada syekh, ya syekh, saya itu sebagai seorang ibu juga belum belajar. Jadi artinya dia juga belum menjadi seorang ibu yang salihah. Bagaimana engkau kepada ibumu, bagaimana engkau kepada ayahmu. Jadi birrul walidaynya juga belum baik. Lalu syekh itu berkata, engkau tahu jawabannya, suamimu belum baik karena kamu belum baik. Gitu. Jadi amalan yang terbaik kita memperbaiki diri, memantaskan diri. Boleh kita cek, jangan-jangan suami kita belum baik karena kita belum baik ke orang tua kita. Jangan-jangan kita ke ibu kita gak pernah nyapa ibu kita, gak pernah nyapa ayah kita. Jangan-jangan ke anak kita udah jadi tadi ya kayak harimau terus gitu. Jangan-jangan ibadah kita belum baik. Jangan-jangan kita misalnya sholatnya belum sempurna, sholatnya masih pakai kuteks misalnya kayak gitu ya, maka perbaiki. Nah amalan-amalan itulah nanti Allah perbaiki suami kita gitu. Maka tadi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu amalan memperbaiki diri. Insya Allah ya Allah perbaiki. Kan janjinya Allah. Tadi di slide terakhir saya udah kasih bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan urus semua urusan kita, termasuk urusan hati, perasaan suami kita gampang Allah akan rubah. Sembari kita doa kepada Allah. Doa itu bentuk keseriusan ya. Merengek sama Allah itu bentuk keseriusan. Bayangkan anak kita, ketika anak kita bilang sama, Bun, kita jajan ya 5.000 misalnya gitu. Dia ngomong cuma sekali, kita abaikan. Tapi dia ngomong terus, Bunda minta ya 5.000. Terus nanti 15 menit ngomong lagi, ayo Bunda cantik, 15.000, 5.000 aja. Terus ngomong lagi, berarti serius kan dia, ya kan? Gitu. Tapi kalau dia cuma ngomong sekali, Bun, ntar jajan yang 5.000, kita abaikan, terus dia lupa, oh nggak serius kok, tadi dia minta 5.000, buktinya dia lupa. Paham ya, Sazar ya? Ngerangkit terus sama Allah. Oh, pengen aku suamiku gini, oh pengen begini, pengen anakku begini, pengen anakku bisa masuk pesantren, ngerangkit terus, ya. Ini dia gak ngotot ini ya, jadi harus cepatin. Kalau pertanyaan kedua tadi, Mbak Murida, ujian kesempitan terus. Kapan sih ujian ke lapangan? Masya Allah, bisa hadir di sini ya, diberikan hati yang lapang, diberikan kesehatan. Ujian ke lapangan, kita tuh kadang-kadang melihat ujian ke lapangan tuh hanya pada harta. Karena apa? Otak kita ini udah kapitalis semua. Jadi lapang dan sempit itu cuma satu kasur itu doang, duit dikit dibilang sempit, duit banyak dibilang lapang. Tapi kesehatan, suami yang baik, suami yang mengerti, suami yang mengizinkan kita pergi kajian, anak-anak yang membiarkan kita ngaji, anak-anak yang gak ngerengek-rengek ketika kita belajar, anak-anak yang membiarkan kita bisa sholat gitu ya. Ada loh orang yang gak bisa sholat, anak yang ngerengek aja. Banyak gitu, itu ke lapangan. Orang tua yang baik, mertua yang perhatian, mertua yang telepon, ya teman-teman yang baik, besti-besti yang baik, ke lapangan. Jadi karena apa? Sempitnya pemahaman kita terkait dengan kelapangan dan kesempitan hanya terkait dengan harta. Kita memandang seseorang mulia ketika hartanya banyak, itu harus diganti. Pemahaman yang benar seseorang itu mulia ketika imannya. Kita lihat orang mulia itu dari apa? Bukan dari hartanya, tapi dari imannya. Maka bersedihlah kita ketika diberikan iman yang sempit, gitu. Maka lihatlah di sana. Rumput tetangga itu kan memang selalu hijau, makanya jangan sering-sering melirik rumput tetangga. Lihatlah rumput kita, gitu. Lihat rumput kita. Ketika dia kurang hijau, kita rasa oh berarti kita harus cari air. Jangan lihat rumput tetangga terus, gitu. Maka cari solusinya bagaimana rumput kita terus hijau. Cari air yang banyak. Oh mungkin kurang pupuk, mungkin ya, mungkin kurang didoakan, gitu. Mungkin kurang ikhtiarnya, gitu. Sejatinya setiap manusia pasti diberikan dua ujian kok, kesempitan dan kelapangan. Tapi kadang-kadang kelapangan itu tidak terlihat karena saking seringnya Allah memberikan kita. Jadi kita nggak sadar. Kita bayangkan banyak teman-teman kita ya, ataupun di Palestina ya, di Palestina bagaimana mereka untuk belajarnya sulit.
mereka melihat Al-Quran saja sulit, kita diberikan kelapangan, kemudahan, ya, Masya Allah ya. Jadi mungkin yang dilihat itu kelapangan di satu sisi, berarti Allah memberikan kesempitan, berarti itu karena cintanya Allah. Mungkin kalau diberikan kelapangan hari ini nggak kesini, ya, gitu ya, Masya Allah. Yang ketiga, suami minta pijit terus, aduh, gimana ya caranya? Disampaikan ke suami. Sebenarnya sih seorang istri itu makhluk yang lembut, gampang dinego. Sebenarnya gitu, bukan masalah pijatnya capek kalau saya rasa, tapi karena stimulasi untuk pijatnya yang kurang lembut kayaknya. Bapaknya di mana? Ini mic sampai sana nggak? Coba nanti pindahin ke depan telinga bapaknya. Berarti Pak, stimulasi pijatannya yang kurang. Nah, minta tambah. Coba, Bun, oke, pijat gitu kan. Tambah lagi misalnya, Bun, tambah lagi apa kesenangan istri. Maka mungkin minta itunya. Pak, aku oke lah, nggak masalah. Papa tuh senang banget ya dia pijat. Jangan nggak pijatin ya, nanti dia cari pijatan yang lain. Bahaya. Kalau memang suaminya suka. Jadi ada suami itu yang benar-benar ketika dipijat sama istrinya tuh membuat dia sakinah, iya. Nyaman aja. Padahal pijatan kita kan kadang nggak enak, apalagi pijatan sedang gitu kan. Gitu. Tapi dia senang, berarti dia merasa dicintai dengan pijatan. Nah, kita bagaimana cara menstimulasi agar pijatan itu menjadi pijatan ikhlas, ya kan? Pak, aku tuh pengen, oke lah nggak apa-apa dipijat, tapi habis itu aku dipijitin juga ya, misalnya gitu. Boleh nggak apa-apa dipijat, tapi habis itu kalau bulan depan kasih liburan ya ke Singapura. Begitu ya. Jadi sampaikan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita happy, kecil mah pijatin doang. Selain dari pijat aja kita bisa, ya nggak? Kecil berarti stimulasinya. Tolong ditulis apa saja stimulasinya. Tulis sekarang, nanti ketemu di depan pintu kasih. Oke? Lalu hukum menepati janji. Bagaimana sih hukum menepati janji? Di dalam Islam, akad itu ya. Akad itu nggak boleh main-main. Akad itu janji kita kepada Allah. Jadi kalau pernikahan akad nikah, ijab kabul harus dilakukan, kalau nggak dosa. Gitu. Lalu bermuamalah hutang piutang harus dibayar karena ada akad. Begitupun dengan janji suami istri. Suami istri itu kadang-kadang kita sepelekan, janji kita sepelekan, minjem duit kita sepelekan, ya kan? Bun, pinjam dulu 100.000, kan dia balik-balikin, catat. Kalau dia ngomong pinjam, maka kalau ditanyakan apa sih hukum menepati janji, wajib menepati janji. Apabila tidak menepati janji, gimana? Berdosa. Tapi janji dan ingkar janji ini kan harus sesuai dengan akadnya. Itu suaminya, sayangnya suaminya pinter, suaminya nggak ngomong tahun berapa kan untuk pindah. Nah, jadi istrinya harus lebih pintar lagi. Pak, pindahnya 2025 ya, misalnya 2024 bulan Mei gitu. Nah, semasa sampai jatuh tempo ada terjadi tawar menawar, boleh. Misalnya suaminya bilang ya, Bun, kan aku kan janji sama kamu kemarin Mei 2024, tapi ternyata uangnya untuk alokasi yang lain, jadi aku belum bisa menepati janji. Jadi janjinya dihitung mundur, itu boleh kalau ada pembicaraan itu, gitu. Jadi nggak serta-merta dia nggak menepati di bulan Mei, dia udah nawar-nawar, terus dia tiba-tiba dosa, enggak, ya. Tapi kalau dia ada tawar menawar berkaitan dengan kondisi ekonomi, jadi nggak langsung haram. Tapi kalau nggak ada bicara, iya, aku tepati janji ya, tanggal sekian, terus dia nggak tepati janji, nggak ada konfirmasi, nggak ada tawar menawar juga sebelum itu, ya kan berdosa karena itu akad. Di dalam Islam hati-hati ketika berakad. Jangankan janji, jangankan janji yang lain ya. Janji kita bilang teman-teman nanti kita misalnya nanti ketemuan ya jam 8 10. Terus kita tanpa konfirmasi ya kita telat, akadnya dosa. Jadi kalau mau telat, afwan ya aku masih jalan, ya kayaknya telat gitu. Jadi hati-hati dengan janji ya. Jadi ibu-ibu lebih cerdas, lebih pintar lagi, janjinya dikasih waktu, jadi jelas. Ya itu tadi suaminya pintar itu, janjinya nggak pakai waktu. Oke. Jadi entah tahun berapa itu. Iya.
Ya nanti ketemu, aku mau tanya, gimana janji kamu itu? Terus dia bilang, ya nanti oke, tahun berapa? Nah, jadi Pastikan apa dia ya, perlu ya. bulannya, jamnya. Oke. Terima kasih. Ini kayaknya kalau kayak gini biasa-biasa suaminya nggak boleh istri ngaji. Ini kamu ngaji kamu sekarang, kamu strategimu lebih tepat sasaran kayaknya ngaji.